Bapak, Ibu, Saudara, selamat malam. Kita akan mulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan, Gita Bakti nomor 6, bait yang pertama dan yang keempat. Kita akan menghadap Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan ibadah daring, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati ibadah keluarga ini, berkati warga jemaat yang mengikuti daring. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita, Kitab Mazmur, pasal 67, ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus bagi pelayanan firman pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan, saat yang indah bagi kami, umat-Mu, untuk bisa kembali ada di sekitar firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Oleh karena itu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami,
dan mampukan kami mengerti maksud dari firman-Mu ini. Dalam nama Putramu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kitab Ulangan pasal 20 ayat 20. Demikian firman Tuhan mengatakan, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi telah membaca firman Tuhan itu tentang peraturan di dalam peperangan ya bagi orang Israel. Nah, salah satunya adalah ketika mereka menyerang musuh mereka, sebenarnya yang diserang siapa? Yang diserang adalah manusia ya. Nah, jadi yang menjadi lawannya itu adalah manusia, musuhnya itu. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah untuk menjaga dan memperhatikan kehidupan yang ada di sekitarnya ya. Nah, salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan yang ada di situ ya. Nah, ini karena merupakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pasukan untuk menjaga dan memperhatikan kehidupan itu ya. Dan peperangan itu mereka yakini bahwa Tuhanlah mereka berperang dan dipimpin oleh Tuhan untuk melawan musuhnya itu. Nah, salah satu hal yang harus mereka lakukan tadi dikatakan di dalam ayat ke-20, yaitu mereka harus menjaga dan tidak menghancurkan pepohonan begitu saja. Tetapi ada pohon-pohon yang dikatakan ini yang tidak menghasilkan makanan. Ya, berarti memang pohon-pohon besar, pohon-pohon kuat ya. Seperti itu yang akan ditebang ataupun boleh digunakan dan dimanfaatkan untuk apa? Ya, juga tidak boleh sembarangan ditebangnya untuk kepentingan yang tidak ada gunanya ya. Jadi memang harus ada manfaatnya. Nah, ketika ditebang pun ada manfaatnya. Nah, jadi tidak sembarangan misalnya menebang pohon semua di hutan ini dihabiskan semua begitu kan. Ya, berarti yang bisa saja digunakan. Kalau yang masih muda yang perlu bertumbuh dan biar besar dulu begitu kan, tidak boleh juga ditebang sembarangan. Jadi tebang pilih begitulah. Nah, harus mereka lakukan. Nah, kemudian dan digunakan untuk apa? Meskipun tidak menghasilkan makan, tapi bisa digunakan adalah untuk membuat pagar ya, menopang pasukan mereka bisa mengepung dengan baik dan mengalahkan musuhnya ya. Nah, tetapi ketika musuhnya itu merasa dia tidak berdaya dan tidak mampu untuk melawan dan mereka menyerah ya, mereka harus mengampuni ya dan tidak membunuh ya, segala sesuatu yang ada di dalamnya juga ya, manusia ataupun juga binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi mereka mengampuni mereka, musuh mereka, dan mereka dijadikan budak begitu kan ya, atau hamba ya, untuk mengabdi kepada yang telah menang itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya, di dalam hukum peperangan ini di mana Tuhan menjadi pemimpinnya, Tuhan menghendaki agar umatnya menjaga kelestarian alam. Nah, demikian juga kita di tengah-tengah kehidupan ini, kita pun juga harus menjaga kelestarian alam ya. Bahkan kita tidak ada di dalam peperangan pun kadang-kadang ada yang menebang hutan dengan sembarangan ya, dengan semaunya.
Dan akhirnya ya hutan-hutan itu akan punah, habis ya, dengan membakarnya ya sampai ya habis, yang kecil-kecil pun yang masih tumbuh, yang bibit-bibitnya ya hancur. Nah bahkan mungkin tidak ada lagi namanya pohon-pohon yang memiliki jenis yang ada pada saat itu. Nah, sekarang ini sudah nggak ada lagi. Ya. Mungkin susah untuk menemukannya. Dan diganti dengan ya pohon-pohon yang produktif yang bisa digunakan dengan cepat sekarang ini. Padahal dulu pohon-pohon itu kuat dan tumbuh membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa mungkin ratusan tahun begitu kan. Nah berarti memang sungguh-sungguh kuat begitu. Nah itu artinya bahwa Tuhan menjaga bahwa alam yang diciptakan adalah bagian dari sebuah penciptaan Tuhan untuk dijaga dan dipelihara. Dan siapa yang akan menjaga dan memeliharanya? Ya sebenarnya manusia itu sendiri. Karena manusia adalah sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah untuk menjaga dan memelihara itu ya, bagaimana dengan kita, dengan tugas panggilan kita sebagai warga gereja dan juga umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, ya menjaga dan memelihara lingkungan ataupun alam sekitar kita dari kehidupan kita yang ada di dekat kita. Apakah kita sudah memperhatikan bahwa tempat kita tinggal, tempat kita untuk hidup ini dengan ya kehidupan yang ada di sekitar kita, dengan menjaga lingkungan seperti itu, memelihara dan merawatnya dengan baik. Ya, contohnya adalah kalau kita punya lahan yang baik, ya kita buat tumbuh-tumbuhan yang kita tanam di situ dengan jenis-jenis pohon yang ya bisa kita manfaatkan. Ya. Dan kita tahu bahwa dari pepohonan itu kenapa itu diperhatikan oleh Tuhan? Ya. Apa Bapak Ibu? Kenapa tidak boleh menebang sembarangan? Kenapa tidak boleh mengeksploitasi ya, tumbuh-tumbuhan ataupun hutan itu? Karena hutan yang di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ sebenarnya bisa dikatakan sebagai paru-paru dunia. Nah, hutan tropis yang dimana banyak tumbuh-tumbuhannya yang besar-besar, yang kuat, nah itu menjadi paru-paru dunia. Nah kalau paru-paru itu kan berarti tempat di mana di situ kita bisa menghirup udara, yaitu oksigen O2, dan yang mengeluarkan karbon dioksida CO2. Nah itulah fungsinya tumbuh-tumbuhan begitu juga, ya kan? Nah kalau di siang hari tumbuh-tumbuhan itu yang dilakukan adalah mengeluarkan oksigen, ya. Oksigen ini dibutuhkan manusia. Dan kalau pada malam hari baru dia menyerap karbon dioksida, ya, CO2. Ini yang dibuang oleh manusia dengan mengeluarkan napas seperti itu. Nah, artinya begitu sangat pentingnya tumbuh-tumbuhan ini, ya. Karena di situ adalah menjadi sumber kehidupan, salah satu sumber kehidupan di dalam dunia ini. Nah, sehingga dengan berkurangnya tumbuh-tumbuhan yang seperti itu, maka ya akan berdampak juga terhadap lingkungan dan kehidupan sekitarnya. Bisa menjadi kering, ya, dan panas begitu kan. Nah, contohnya coba di padang pasir itu ada tumbuh-tumbuhan nggak ada, makanya panas, ya. Coba kalau di dalam kehidupan kita banyak pohon-pohonan, rasanya gimana? Seger, ya, rindang, ya. Nah, dan menyenangkan, bisa kita menikmati situasi seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajak kita untuk bisa memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu tinggi-tinggi, nggak perlu besar-besar, yang sederhana, yang kecil, tetapi bisa membuat dan membantu, ya, lingkungan kita menjadi lebih baik, lebih segar, ya. Kalau kita nggak punya tempat atau lahan untuk menanam pohon, gimana pendeta? Nggak bisa kita menggunakan lahan kita yang sempit untuk menanam pot-pot bunga atau mungkin sayuran, ya. Dan juga misalnya dengan cara mendaur ulang
eh, sampah yang ada di dapur untuk kita gunakan menjadi pupuk misalnya, ya. Dan ya melakukan semuanya itu untuk tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan dan manfaatnya sangat penting bagi manusia. Paling tidak kalau misalnya tumbuh-tumbuhan yang kecil seperti bunga-bunga itu bisa memperindah ya suasana dan lingkungan dan menyegarkan kita juga. Dan yang produktif seperti mungkin sayuran ataupun buah-buahan juga mampu untuk menambah ya gizi untuk makanan kita. Nah, dan bahkan juga tidak boleh merusak tanaman dengan ya sembarangan untuk mengobati dengan bahan-bahan kimia misalnya, ya. Artinya supaya juga tidak membunuh ya. Ada mungkin makhluk hidup yang juga dibutuhkan oleh manusia di situ dan akhirnya mati juga ya. Tumbuh-tumbuhannya mungkin juga ya, menjadi tidak sehat untuk manusia ya, karena yang menyerap bahan-bahan kimia atau racun-racun itu dan kemudian dimakan oleh manusia ya. Nah, oleh karena itu juga disarankan untuk menggunakan ya pupuk organik ya. Nah, ataupun juga dengan buatan seperti itu. Nah, itulah artinya sangat pentingnya kehidupan ini supaya kita terjaga dalam kehidupan kita dengan menjaga lingkungan seperti itu. Ya, mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Apakah lingkungan sekitar kita memang sudah memberikan tempat yang baik untuk kita melalui kehidupan yang juga tumbuh di situ kita jaga, kita pelihara dengan baik. Ya, salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan tadi. Ya, kalau belum ada berarti jangan sampai lingkungan kita menjadi tempat yang gersang ya, tetapi juga sebuah keindahan dari tanaman yang kita pelihara dan kita tempatkan di situ ya. Nah, misalnya dengan pot, dengan hidroponik ya, ataupun juga dengan cara-cara yang lain yang ya mampu digunakan oleh manusia untuk menanam pohon-pohonan seperti itu, tumbuhan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kita melihat karena Tuhan begitu memperhatikan alam sekitar, memperhatikan kita dan termasuk juga makhluk hidup yang lainnya. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan khususnya. Maka mari kita menjaganya dengan baik agar kehidupan yang kita jalani yang terjadi dengan kesegaran yang ada itu terus berlanjut ya sampai anak cucu kita bisa menikmati dan masih juga melihat, oh inilah pohon yang namanya pohon ulin misalnya, kayu yang sangat kuat itu ya, yang mungkin ada yang menyebutnya kayu besi ya karena sangat kuatnya, tetapi sekarang sudah nggak ada lagi ya. Ya, mungkin pohon-pohon yang sudah tumbuh zaman dulu, zaman purbakala sudah nggak ada lagi pada saat ini. Nah, itulah karena keserakan manusia ya untuk menghancurkannya. Mari kita jaga dengan baik karena tempat di mana kita hidup ini adalah tempat bersama ya. Dan kita juga bisa mengingatkan ketika orang lain melakukan hal yang salah supaya ya kehidupan kita juga terjaga bersama. Salah satunya juga dengan ketika menjaga lingkungan dan kehidupan kita bersama ini dengan menjaga kesehatan, protokol kesehatan ya, pada saat ini. Nah, sehingga terjaga ya kesehatan kita bersama ya dengan dijaga aktivitas kita sehingga kendaraan ataupun juga mobil yang mungkin keluar di jalan juga berkurang sehingga tidak lagi menghasilkan polusi udara ya, dan akhirnya udara menjadi segar begitu kan. Nah, dan kesempatannya seperti ini kita akan terus lakukan dengan kesadaran seperti itu dan membuat kita terus akan menjadi ingat Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anaknya, menjadi wakil Tuhan, menjaga, memelihara lingkungan sekitar kita dengan baik. Mari kita lakukan dengan baik dan bahkan mungkin secara pribadi atau mungkin juga bisa bersama-sama sebagai orang percaya untuk bisa menjaga semuanya itu dengan catatan bahwa Tuhan menginginkan dunia yang Dia ciptakan ini tidak hancur oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
tetapi kita belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang ada di sekitar kita, karena inilah tugas panggilan kita, memperhatikan alam sekitar untuk kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon kepada Tuhan menguatkan dan memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan tetap penuh semangat dan diberkati Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, kami bisa menghadapi dan menjalaninya dengan penuh semangat, dan kami tahu karena Tuhan menyertai dan memimpin kami, umat-Mu. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi pergumulan-pergumulan kami sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk bisa menjadi berkat dan bersaksi dengan benar untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat, demikian juga di tengah-tengah lingkungan wilayah kami berada, khususnya di kota Banyuwangi ini. Berkati mereka ya Tuhan, berikan selalu hikmat untuk bisa mengatasi berbagai macam persoalan bangsa, demikian juga untuk kehidupan bersama ini, khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dan Tuhan juga memberkati setiap kami yang sedang bergumul ataupun juga mengatasinya terhadap kondisi pandemi COVID-19 ini, baik para medis, demikian juga aparat keamanan yang mencoba untuk menegakkan peraturan dengan sebaik-baiknya, supaya kami semua terjaga dari kondisi dampak dari pandemi COVID ini yang lebih berat. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar oleh kondisi COVID-19, virus ini ya Tuhan, mereka Engkau kuatkan dan juga dipulihkan agar mereka mampu untuk sembuh kembali, karena Tuhan yang juga memberkati anak-anak-Mu ini, dan juga topang seluruh keluarga dan semua anitolannya juga. Dan kami pun juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit yang lainnya, dan kami berdoa mereka juga dikuatkan dan dimampukan untuk tetap meyakini Tuhan yang menopang hidup mereka. Sehingga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, segala macam sakit penyakit, baik itu juga sakit akibat virus, bakteri, dan semua penyakit. Kami berdoa bagi mereka, yaitu
berdoa untuk Ibu Daniel Talapesi, kami berdoa untuk Oma Mari de la Croix, Oma Katik Susanto, Oma Erna Manalif, Oma Welce Tuwaidan, Bapak Herman Wahyudi, Oma Mari Tutuarima, Ibu Eli Munari, Bapak Sugeng Haryadi, anak Ferdi, Ibu Indriani Rihi, Ibu Roswira Tamamilang, Bapak Mahardi, dan Ibu Yuli Aror, serta Bapak Endris Pramono. Ya Tuhan, saudara-saudara kami ini membutuhkan jamahan tangan Tuhan yang penuh kasih dan yang menyembuhkan itu. Biarlah Engkau memulihkan mereka dan memberkati mereka atas segala sakit penyakitnya, atas segala virus, atas segala penyebab-penyebab yang membuat anak-anak-Mu ini mengalami kondisi tubuh yang lemah, dan Tuhan memberkatinya upaya pemulihan dan pengobatannya. Bapak yang makasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk GPIB secara sinodal. Engkau memberkati dalam mempersiapkan persidangan sinode yang akan dilaksanakan di Jawa Timur. Kami juga berdoa untuk GPIB Immanuel Banyuwangi secara khusus di dalam pelayanan dan kesaksiannya, di dalam mempersiapkan ibadah-ibadah secara daring, demikian juga aktivitas yang lainnya. Kami juga berdoa khususnya juga untuk lembaga pendidikan GPIB, yaitu Yapendik, serta khususnya sekolah Petra yang ada di Banyuwangi, di dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan, membimbing anak-anak-Mu untuk bisa bertumbuh, mampu mengerti dan juga menjadi pintar untuk mereka bisa hidup di masa depannya dengan pertolongan Tuhan dan atas kepandaiannya dan kepintarannya itu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, dan juga khususnya di hari ini dan juga di dalam minggu ini. Tuhan memberkati mereka dan memampukan setiap anak-anak-Mu bisa mensyukuri rahmat Tuhan yang diterimanya dan dialami dalam hidupnya. Bapa, kami menyadari ya Tuhan atas segala kelemahan dan kekurangan kami, dan kami percayakan untuk semua yang menjadi doa dan permohonan kami ini hanya di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Gita Bakti 337 bait pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan luas. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah secara daring ini, dan kita akan melanjutkan dalam tugas-tugas kehidupan kita, baik di dalam keluarga dan juga di tengah masyarakat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya undang untuk berdiri dan kita memuji Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.